Oke ya. Kita mulai. Jadi untuk pertemuan hari ini ya kita akan bahas tentang satu sediaan ya, yaitu sediaan gel ya. Ini masih sediaan semi solid. Yang kemarin kita sudah bahas tentang krim ya. Nah, ya sekarang kita bahas tentang sediaan setengah padat, yaitu gel. Nah, tentu saja ini nih mungkin apa sudah tidak tidak asing ya terkait dengan sediaan ini dikarenakan mungkin Anda sudah sering pakai ya apakah itu sebagai kosmetik atau sebagai obat ya. Kosmetik mungkin di apa untuk pria ya misalkan ada hair gel ya atau pomade itu untuk gel, kemudian untuk kosmetik lain juga ada shooting gel ya. Dan banyak lagi ya sediaan-sediaan yang memang berbasis gel ya. Kecil ini sebetulnya merupakan suatu sediaan setengah solid yang dia memiliki tampilan yang transparan ya, tapi ada juga yang beberapa yang agak keruh ya, yang disebut sebagai emulgel ya, seperti itu. Ini adalah definisinya, di mana gel itu merupakan suatu sistem semi padat ya, yang terdiri atas suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik ya. Jadi di sini kita bisa bagi dua ya. Oke. Nah, jadi gel itu sebetulnya suatu sistem dispersi di mana padatan yang dimasuki dengan atau disisipi dengan cairan. Jadi berbeda dengan suspensi, kalau suspensi itu adalah cairan yang didispersikan padatan di dalam cairannya ya. Namun di sini untuk sistem gel ini dibalik, yaitu padatan yang terdispersi yang jadi pengisinya itu adalah cairan ya. Jadi seperti apa ya? Gel itu kalau kita ibaratkan seperti spons ya, yang dimana nanti dia akan menyerap cairan yang tadinya kering, dia akan terbasahi dan menyerap cairan seperti itu ya. Nah, ini penggolongannya ya, gel itu digolongkan berdasarkan fase koloid, ada gel anorganik, contohnya adalah bentonit magma ya. Kemudian ada juga gel yang berbentuk berupa polimer ya. Ini adalah gel yang paling banyak kita gunakan untuk sediaan obat ataupun kosmetik itu kita menggunakan polimer-polimer ya. Salah satunya itu adalah CMC ya, ataupun kemarin kalian sudah membuat apa namanya sediaan gel dari Carbomer ya, Carbomer 940 ya. Nah, ini berdasarkan sifat dari pelarut, ada hidrogel ya. Jadi intinya di sini bagian pelarutnya itu adalah air, dan pada hidrogel ini umumnya terbentuk oleh molekul polimer yang hidrofilik, artinya dia akan mengembang dengan air ya, atau disukai dengan adanya air ya. Nah, kemudian di sini juga ada organogel. Di sini untuk pelarutnya itu bukan air. Contohnya mungkin Anda pernah melihat eh, pomade ya. Pomade dengan basisnya itu adalah minyak ya, tapi dia transparan dan dia juga menggunakan beberapa polimer seperti PEG ya, polyethylene glycol. Itu dia cenderung bisa dilarutkan di dalam minyak atau bisa mengembang dalam fase minyak ya. Maka di sini ada suatu gel yang dinamakan dengan organogel. Jadi dia fase pelarutnya bukan air, melarutkan zat organik. Salah satunya itu adalah minyak ataupun lemak ya. Nah, kemudian ada juga serogel. Nah, serogel ini adalah gel yang telah padat ya dengan konsentrasi pelarut yang rendah. Artinya seperti ini, seperti gel yang menciut ya. Anda mungkin pernah melihat ya pewangi, pewangi ruangan yang bentuknya gel ya. Nah, kalau lama kelamaan itu akan menciut konsentrasi pelarut yang banyak sehingga nanti dia konsentrasi dari gelnya
atau fase padatnya itu akan lebih banyak atau memadat ya seperti itu. Contohnya di sini adalah gelatin kering ya atau teragakan ya, akasia tears ya, selulosa kering dan lainnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk serogel, artinya di sini gel ini adalah gel yang memang fase airnya yang sudah ditarik atau dikeringkan. Nah, ini adalah golongan lain yaitu emulgel. Nah, emulgel ini adalah emulsi baik OW ataupun WO ya. Nah, biasanya ini salah satu obat yang sering kita gunakan. Ini suara saya bisa didengar dengan jelas tidak? Iya, Kak. Coba. Internet, internetnya agak kurang baik ya ternyata. Oke, jadi emulgel itu jadi gel ya. Nah, itu dilarutkan dulu dalam fase minyak ya. Nah, kemudian nanti akan didispersikan ke dalam gel. Nah, kelebihan dari emulgel ini biasanya cenderung lebih stabil ya dibandingkan dengan emosi pada umumnya. Dikarenakan di sini dia menggunakan dua sistem perstabilan. Yang pertama adalah menggunakan surfaktan, yang kedua adalah emulgel itu digunakan sebagai apa, pengental supaya nanti emosi itu tidak saling bergabung, ya itu. Tapi dengan catatan bahwa zat aktif yang kita dispersikan ke dalam gel yang akan kita buat dalam emulsi itu tidak boleh dia terurai dengan adanya air ya, artinya harus stabil. Nah, ini adalah berdasarkan bentuk dari struktur gel, ada bentuk kumparan, helix, batang atau bangunan kartu. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau kita lihat ya, gel itu pada dasarnya adalah koloid ya. Koloid itu apa? Koloid itu adalah eh, partikel ya yang ukurannya itu lebih besar daripada apa namanya, serbuk ya, dan lebih besar daripada nanopartikel, dan lebih besar eh sorry ini lebih besar daripada nano dan lebih kecil daripada ukuran partikel serbuk seperti itu. Jadi dia berada di antara atau di tengah-tengah. Biasanya ukurannya itu antara apa, 1000 sampai dengan 100, yaitu dinamakan nanometer ya. Ini 1000 sampai dengan 100 nanometer ya. Jadi di sini untuk kolloid itu sendiri dia memiliki suatu eh, eh, adalah apa, gaya Brown ya. Tapi di sini dia eh, untuk partikel tertentu. Salah satunya adalah partikel bebas yang bentuknya bulat, bukan bulat ya, seperti butiran ya. Tapi kalau di sini juga ada yang bentuknya seperti jalinan benang ya. Benang seperti ini ya, kumparan ya. Jadi kalau kita kembangkan ya suatu gel, misalkan kita kembangkan CMC atau karbomer. CMC kalian sudah sering pakai kan ya? Betul, sudah pakai Dinar? Sudah pernah pakai CMC di lab? Iya ya. Nah, kalau kita kembangkan CMC menggunakan air, maka dia akan menjadi mengembang ya, jadi kental. Nah, proses pengentalan itu, CMC itu kalau kita lihat di mikroskop, itu akan seperti benang-benang kusut, seperti ini. Ya, jadi dia akan berbentuk seperti benang-benang seperti ini. Ya, ini dinamakan dengan polimer. Di mana air itu akan mengisi di antara celah-celah dari benang ini. Nah, ini ya, dari benang-benang ini ya, kita ibaratkan sebagai filamen atau apa, benang ya, seperti itu. Nah, pada beberapa kasus seperti kita akan membuat suspensi nih, suspensi dengan apa namanya, padatan yang dimasukkan ke dalam cairan, kemudian kita tambahkan suspending agent ya, misalkan. Itu juga berlaku ya, apa teorinya seperti itu pada suspensi. Nah, maka partikel-partikel padat itu akan terjerat di
polimer dari CMC ya seperti ini. Nah, ini yang serabut-serabut kecil ini yang dinamakan dari nanti karbomer ya. Jadi dia akan menjerat supaya nanti si partikel-partikel itu tidak akan saling bertemu ya. Makanya di sini ada proses penstabilan ya. Kalau kita ambil ke arah teori dari suspensi itu yang membedakan adalah kentalannya. Artinya kerapatan antara polimer-polimer pada gel itu akan semakin dekat ya atau semakin padat ya dikarenakan tadi jumlah airnya yang sedikit, lebih sedikit dibandingkan dengan yang cair ya. Makanya dia akan membentuk suatu jalinan yang lebih rapat dibandingkan dengan yang cairan seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang ini biasanya merupakan suatu part, misalkan tadi bentonit dan lain-lainnya, itu juga bisa membentuk suatu gel ya. Nah, kemudian bagaimana dengan golongan atau fasenya? Biasanya gel ini ada fase tunggal, artinya hanya terdiri dari apa? Satu zat aktif yang terlarut. Ya, misalkan di sini ada makromolekul organik yang tersebar serba sama. Misalkan tadi kita punya nih apa itu teh namanya? Gel aloe ya. Mungkin Anda sudah sering ya lihat gel aloe vera ya. Nah, atau shooting agent gel aloe yang itu saya Republik apa sih itu teh namanya? Saya lupa. Ada yang tahu dari apa mereknya? Yang gel aloe vera Herboris ada ya. Terus yang dari Korea yang terkenal pas awal-awal itu saya lupa namanya ya. Nah, itu ya. Itu jadi dia salah satu ciri gel fase tunggal itu dia memiliki tampilan yang transparan ya. Nah, berbeda dengan sistem dua fase. Nah, pada sistem dua fase ini, fase gel itu akan berwarna putih dikarenakan dia memiliki partikel biasanya lebih besar, tapi dia bisa mengembang. Contohnya di sini pada magnesium, magnesium milk ya. Magnesium milk itu biasanya kita gunakan kalau di farmasi untuk pencahar ya atau laksatif ya. Nah, bentuknya juga kental sama seperti gel, namun dia bentuknya putih ya dikarenakan apa partikel-partikelnya itu dia memiliki ukuran yang besar ya dibandingkan dengan yang gel yang satu fase ya. Kemudian di sini ada manfaat ya, manfaat dari gel. Gel itu memberikan suatu sistem yang dapat diterima untuk pemberian oral ya maupun topikal sebetulnya ya. Nah, ini untuk oral itu salah satunya tadi ya magnesium of milk yang pencahar itu bisa dibuat seperti itu ya dalam bentuk gel. Kemudian gel juga bisa digunakan untuk kulit ya yang berminyak ya. Jadi kalau kulitnya yang berminyak atau berlebihan ya minyaknya pada kulit itu yang produksi minyaknya berlebih itu bisa menggunakan suatu sediaan-sediaan gel. Dikarenakan tadi ada yang memang apa diformulasikan yang lebih banyak kandungan airnya ya seperti itu. Nah, gelling agent ini biasanya digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet. Jadi gelling agent itu sebetulnya banyak fungsinya ya. Namun di sini dengan catatan gelling agent ini adalah suatu polimer ya yang pada konsentrasi tertentu di sini dengan ditambahkannya air atau pelarut akan membentuk suatu sediaan setengah padat. Seperti itu. Makanya kalau dalam beberapa formulasi ya, gelling agent ini juga bisa berperan sebagai apa? Emulgator ya. Kemudian ada juga yang bisa digunakan sebagai pengikat tablet ya. Ada juga yang bisa digunakan untuk suspending agent ya. Jadi nanti jangan heran kalau kok ini kan CMC itu kan apa emulgator ya atau CMC itu kan suspending agent bisa ya dua-duanya atau tiga-tiganya. Tapi kok katanya di teori ini bisa digunakan juga sebagai gelling agent bisa ya. Artinya di sini satu bahan itu bisa digunakan untuk bermacam-macam penggunaan. Jadi tapi di sini yang harus jadi catatan itu adalah
konsentrasi. Konsentrasi berapa dia digunakan sebagai gelling agent, berapa dia digunakan sebagai suspending agent, dan berapa dia digunakan sebagai pengikat tablet seperti itu. Dan bagaimana cara penggunaannya itu ya. Jadi kalaupun nanti di ketika Anda ambil KTI tentang formulasi ya dan digunakan sebagai apa gelling agent ataupun apa namanya suspending agent ya. Nah itu jadi jangan khawatir. Jadi kalau secara teoritis oke itu semuanya bisa digunakan, tapi yang membedakan adalah konsentrasi penggunaannya ya. Oke. Nah, keuntungan dan kekurangan gel di sini untuk keuntungannya itu adalah untuk hidrogel efek mendinginkan pada kulit. Nah, kemudian penampilannya jernih ya dan elegan. Ya, ini bagus untuk kosmetik biasanya. Jadi untuk menarik konsumen supaya tertarik ya dikarenakan tadi salah satunya adalah penampilan. Makanya kan beberapa gel itu ya sediaannya memiliki eh kemasan yang transparan ya dengan catatan kalau kita menggunakan kemasan transparan harus stabil ya dengan dari sinar matahari ya seperti itu. Pada pemakaian di kulit ya setelah kering itu meninggalkan film yang tembus pandang dan elastis daya lekat tinggi. Nah ini juga kita manfaatkan ya pada beberapa sediaan obat jerawat misalkan. Jadi lapisan tipis itu bisa melindungi ya dari paparan eksternal atau pengotor eksternal atau kontaminasi eksternal ya. Misalkan kita pakai obat jerawat yang berbasis gel, nanti setelah keringnya maka akan menutupi atau melapisi ya, melapisi kulit ya yang terkena jerawat misalkan. Nah, kemudian mudah dicuci dengan air ya, tentu saja dikarenakan tadi ada yang hidrogel ya. Kemudian pelepasan obatnya baik juga ya, dikarenakan tadi ada sifat membasahi. Jadi sel-sel keratin itu akan terbasahi ya yang biasanya kering. Biasanya kan barrier pertama dalam kulit itu adalah sel keratin yang kering dan susah untuk dimasukkan obat ya. Ya dengan adanya air pada gel itu dia akan terbasahi dan obat akan lebih mudah berpenetrasi. Nah, kemampuan penyebarannya juga baik ya dikarenakan berbeda dengan salep ya ataupun dengan pasta. Sediaan gel itu cenderung lebih lunak ya dibandingkan dengan kedua sediaan yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian kekurangannya untuk hidrogel itu harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air, ya, itu salah satu syaratnya, dan stabil dalam air, ya. Seperti itu. Jadi ada dua syarat. Yang pertama adalah larut, yang kedua adalah stabil. Percuma kalaupun larut tapi tidak stabil, ya, berarti tidak bisa digunakan dalam bentuk larutan air, ya, atau dalam bentuk gel. Nah, kemudian menggunakan emollient golongan ester harus meminimalkan atau dihilangkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Ya, jadi golongan ester yang biasanya itu cenderung lebih sukar larut dalam air, maka di sini kita tidak boleh tambahkan terlalu banyak. Emulin itu biasanya pelembab ya, atau ya pelembab. Nah, kemudian untuk hidroalkoholik ya, gel yang dengan kandungan alkohol. Nah, ini hidroalkoholik gel itu banyak kita gunakan dulu waktu COVID ya. Salah satunya itu hand sanitizer ya, itu banyak banget ya. Jadi karbomer juga itu bisa digunakan untuk pembuatan hidroalkoholik gel ya dengan alkohol yang tinggi. Jadi bisa sampai 70% alkoholnya kalau kita membuat sediaan gel menggunakan karbomer. Tapi dengan catatan ya eh, ada cuma beberapa jenis polimer saja yang dia bisa bercampur dengan alkohol. Nah, CMC dan golongan karbohidrat lainnya ya itu tidak bisa ditambahkan alkohol. Itu OTT ya, dia akan langsung mengendap ya. Dikarenakan kelarutan dari karbohidrat seperti tadi apa? CMC ya. Kemudian apalagi tragakan itu dia kelarutannya atau apa pengembangannya akan turun ketika ditambahkan alkohol. Nah, kemudian sifat dan karakteristik gel yang pertama adalah swelling. Swelling itu adalah mengembang ya. Misalkan kita punya ini ya, serbuk CMC.
Nah, ketika kita tambahkan, nah ini serbuk CMC itu kita umpamakan sebagai suatu polimer yang menciut, ya, dia kering. Ketika kita tambahkan air, maka dia rongga-rongganya akan berisi dengan air, ya, jadi akan mengembang seperti ini dan memiliki fase setengah padat. Nah, kemudian ada juga sineresis. Nah, sineresis itu adalah proses keluarnya air atau pelarut dari sistem gel. Nah, misalkan ini gel, ya. Nah, kemudian kita diamkan, maka gelnya akan memisah dan menciut sehingga nanti airnya akan keluar dari gel. Banyak, ya, terjadi pada sediaan makanan juga ada, ya. Misalkan puding, ya. Puding dengan konsentrasi gula tinggi. Jadi si gelnya akan menciut, kemudian airnya akan keluar dari gel bersama dengan gula, ya. Itu contohnya pada makanan, ya. Mungkin Anda nanti kalau jajan di Indomart coba lihat airnya keluar enggak dari gelnya seperti itu. Kalau keluar, nah itu sedikit terjadi sineresis, ya. Ya itu, ya. Nah, kemudian sifat dan karakteristik lainnya, efek suhu, ya, efek suhu itu bisa mempengaruhi struktur gel. Suhu itu biasanya akan menurunkan viskositas atau kekentalan dari gel. Ya, dikarenakan tadi struktur dari gel itu dipengaruhi oleh panas. Ketika gel itu dipanaskan, maka polimer itu akan merenggang atau menjauh sehingga strukturnya akan lebih lunak atau lebih encer, ya, atau lebih cair. Nah, kemudian pada peningkatan suhu ketika kita eh, panaskan, ya, atau kita eh, peningkatan suhu larutan, ya, fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase ini disebabkan oleh pemanasan yang disebut termogelatinasi, ya, gelatination, ya, tuh, menggunakan suhu yang ekstrim. Jadi dia tidak akan kembali lagi menjadi gel, ya. Nah, kemudian ada efek elektrolit, ya. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik di mana koloid digaramkan, ya, atau melarut. Nah, ini, ya, jadi efek elektrolit juga bisa mempengaruhi pengenceran dari sediaan gel, di mana nanti polimernya itu akan membentuk larutan, ya, atau akan melarut bukan lagi mengembang, sehingga jadi akan lebih encer. Kemudian gel yang tidak terlalu hidrofolik dengan konsentrasi elektrolit kecil akan meningkatkan rigiditas. Ini contohnya pada kasus itu loh, apa bukan karagenan, saya lupa lagi. Eh oh, Carbomer juga sama. Carbomer juga sama, ini efek elektrolit itu akan atau penambahan suatu yang sifatnya basa, ya. Itu juga dia akan mempengaruhi sifatnya, ya. Jadi dia akan lebih mengembang, ya. Saya lupa lagi salah satu polimer, polimer alam, ya, yang ketika ditambahkan dengan kalsium maka dia akan lebih kaku. Bukan karagenan, ya, satu lagi teh. Karagenan, ya, karagenan kalau tidak salah. Karagenan itu kalau ditambahkan dengan kalsium itu akan membentuk gel yang sifatnya kaku dan meningkatkan kekentalan, ya. Oh, sorry, ini kalsium, ya. Contoh lainnya ini, oh ya, alginat, sorry, sorry, tadi bukan karagenan, alginat, ya, gel alginat ini akan mengeras, ya, dengan adanya ion kalsium, ya, sorry, tadi bukan karagenan, tapi alginat, ya. Jadi gel alginat ini biasa kita gunakan salah satunya, ya, dan mengeras dengan adanya sejumlah konsentrasi ion kalsium. Makanya ada beberapa formula itu menambahkan ion kalsium supaya untuk meningkatkan rigiditas atau meningkatkan kekentalannya. Ya. Nah, kemudian reologi, reologi itu adalah sifat alir, ya. Mungkin Anda sudah belajar di semester 2, ya, tentang sifat alir. Ini apa? Gel itu biasanya memiliki efek tiksotropi, ya. Tiksotropi itu artinya dia akan akan mencair ketika kita berikan gaya atau kita kocok atau kita aduk, ya, dengan cepat. Jadi dia akan mengalami penurunan viskositas. Tapi kalau kita diamkan, maka akan terjadi pengentalan kembali. Nah, ini dinamakan dengan
efek tiksotropi. Nah, kemudian ada juga efek pseudoplastis. Dikarenakan di sini mungkin Anda sudah belajar ya tentang reologi bahwa gel itu merupakan suatu sediaan yang memiliki sifat alir non-Newton. Artinya ketika kita berikan gaya ya, eh, maka dia akan mengalir seiring dengan penambahan kecepatan dari pengadukannya. Atau kita tambahkan gayanya ya. Misalkan gaya itu adalah berupa pengocokan atau pengadukan. Tapi di sini dikatakan dengan non-Newton, maka dia tidak akan linear. Jadi kita membutuhkan effort ya, effort berlebih di awal. Jadi dikarenakan kental ya, jadi dia akan mengalir pada kondisi gaya tertentu ya, pada nilai tertentu ya. Misalkan kalau yang sediaannya cair kan kita cuma dituangkan ya, dia akan langsung mengalir. Tapi untuk gel tidak, butuh sedikit dorongan supaya dia lebih bisa mengalir. Makanya di sini dia memiliki sifat pseudoplastis. Jadi dia tidak mulai dari nol ya. Ini akan susah ya kalau kita bahas tanpa gambar. Di sini ada gambar nggak ya? Oh, tidak ada. eh tapi mungkin Anda bisa lihat kembali ya jenis aliran non-Newton dari air dimulai dari titik nol. Biasanya apakah dia tergantung kekentalan, apakah dia mulai dari atau 20 dan seterusnya. Itu tergantung dari tingkat kekentalan. Nah, kemudian untuk sifat elastisitas dan rigiditas di sini merupakan karakteristik dari gel gelatin yang gelatin agar ya atau nitroselulosa selama transformasi dari bentuk sol ya menjadi gel ya. Dari larutan menjadi gel, solution yang menjadi gel. Nah, ini terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi membentuk gel. Tapi setelah pendinginan, maka dia akan menjadi setengah padat. Ya. Nah, kemudian ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam formulasi. Yang pertama itu adalah penampilan gel, biasanya transparan atau berbentuk suspensi partikel koloid yang terdispersi. Makanya dia akan sedikit keruh kalau untuk yang sistem suspensi. Nah, kemudian inkompatibilitas ini dapat terjadi dengan pencampuran obat yang bersifat kationik pada kombinasi zat aktif. Kemudian pengawet atau surfaktan dengan pembentuk gel yang bersifat anionik. Ya, jadi kalau nanti muatannya berbeda, ini akan mungkin terjadi inkompatibilitas. Kemudian gelling agent yang dipilih harus bersifat inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen lainnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Penggunaan polisakarida ini memerlukan pengolahan pengawet tadi seperti CMC ya, kemudian teragakan, alginat itu semua adalah bahan polisakarida yang berbasis eh, karbohidrat. Itu adalah makanannya jamur ataupun bakteri ya. Jadi kita harus menambahkan eh, pengawet ya. Nah kan lagi nih konsentrasinya penggunaannya berapa persen. Nah saat disimpan itu bersifat solid tapi sifat soliditas tersebut mudah diubah dengan pengocokan ini disebut sebagai apa thixotropic effect ya tadi. Nah ini komposisi dari gel yang pertama gelling agent ada beberapa contoh ada gam alam ya contohnya tadi seperti gam Arab. Kemudian ada turunan selulosa seperti apa CMC dan karbomer. Karbomer itu dari turunan akrilat ya, asam akrilik ya. Tuh, asam akrilat ya yang biasanya penggunaannya kita tambahkan basa ya supaya dia mudah mengembang. Nah, catatannya di sini pada pemilihan gelling agent perhatikan pH, stabilitas dan incompatibilitas ya untuk karbomer itu dia memiliki stabilitas pH-nya itu antara 6 sampai 8 atau yang idealnya itu adalah netral pH 7. Nah, untuk polimer gom alam ya ini umumnya bersifat anionik, muatan negatif ya. Nah, ini harus diperhatikan juga karena dia merupakan suatu gom karbohidrat ya. Dia membutuhkan pengawet ya, wajib gitu. Nah, kemudian di sini juga ada alginat, penggunaannya itu 5 sampai 10%. Dan kompabilitasnya itu dia dengan derivat akaridin, kemudian kristal violet, fenil merkuri asetat ya ataupun nitrat, garam kalsium,
ya. Garam kalsium itu dengan konsentrasi tertentu itu akan menjadi rigid atau kaku ya. Dengan konsentrasi etanol berlebih itu dia akan mengendap. Ya, jadi ini 0 tapi harus di bawah 5%. Natrium alginat pada pH 4 sampai 10 ya. Ini apa namanya? Viskositasnya ya. Sedangkan pada pH di atas 10 itu viskositas akan menurun ya atau kekentalannya akan menurun. Nah, kemudian ada karagen beberapa kappa iota. Nah, harus diperhatikan di sini semua karagenan itu adalah anionik ya. Anionik itu artinya dia memiliki muatan negatif. Konsentrasinya itu adalah 0,3 sampai dengan 1% untuk membuat gel dan inkompatibel dengan kationik. Jadi sesuatu yang bisa membentuk ion positif itu tidak boleh ditambahkan ya. Dikhawatirkan akan mengendap. Nah, ini adalah strukturnya. Kappa karagenan, iota karagenan, dan lambda karagenan ini yang membedakan adalah pada gugus sulfat. Sehingga saya sulfat ya. Nah, ini posisi sulfatnya. Ini kappa karagenan pada posisinya di sebelah sini. Cuma satu ya, tidak ada lagi. Ini karagenan, ada dua sulfa ya. Nah, kemudian ada iota. Iota itu strukturnya seperti ini. Polimer yang memiliki muatan negatif. Nah, kemudian ada teragakan. Ini menurut Nederland Pharmacope, ini didefinisikan sebagai ekstrak gam kering dari Astragalus gummiferus ya. Oke, ini bisa dibaca ya. Oh, ini ada viskositas ya yang penting. Ini juga dapat menurun dengan penambahan alkali atau NaCl atau ion ya, ion atau elektrolit ya. Kemudian ada pektin. Pektin itu sering kita gunakan ya untuk obat diare ya. Dia juga suatu polisakarida yang bisa mengembang ya. Nah, biasanya pektin itu banyak kita ekstrak dari kulit jeruk ya. Kulit jeruk itu terutama kulit jeruk Bali, tahu? Nah, itu memiliki kandungan pektin yang banyak pada kulit buahnya. Ya, yang warna putih itu adalah pektin ya pada kulit jeruk. Nah, ya. Kalau diare itu bisa makan kulit itu ya sebetulnya ya. Nah, kemudian gel membentuk pada pH asam dan larutan air yang mengandung kalsium dan kemungkinan zat lain yang berfungsi sebagai penghidrasi gum ya. Nah, kemudian ada juga dari selulosa seperti tadi CMC ya. Kemudian HPC, HPMC yaitu merupakan suatu derivat selulosa. Kemudian polimer sintetis contohnya adalah karbomer. Nah, karbomer ini tidak bisa kita eh tambah apa formulasikan secara tunggal. Dia sifatnya asam, jadi harus kita netralkan dengan basa. Salah satu basa yang direkomendasikan itu adalah triethanolamin. Ya, kemarin kalian sudah membuatnya menggunakan triethanolamin. eh dan itu adalah sifatnya basa, ya. Kenapa kita tidak menggunakan amonium hidroksida atau KOH atau NH4OH ya? Nah, di sini untuk NaOH dan KOH dia sifatnya apa basah kuat ya. Jadi cenderungan untuk mengiritasi kulit itu besar ya. Kemudian untuk amonium hidroksida itu dia aroma amonium itu pesing ya, tidak enak ya. Jadi jarang digunakan untuk pembasah. Yang paling umum itu digunakan adalah triethanolamin. Nah, ini adalah strukturnya dari apa asam akrilat dari karbomer ya. Nah, ini adalah struktur asam akrilatnya dan ini adalah triethanolamin. Jadi gugus amin di sini dia yang memberikan yang bersifat sebagai basanya dan dia akan berikatan dengan karboksilat dari asam akrilat nantinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kemarin kalian sudah menggunakan karbomer 940 ya. Nah, 940 itu ini paling banyak digunakan dikarenakan memiliki kekentalan yang cukup dan efisien. Jadi digunakannya itu biasanya eh,
di bawah 1% ya. Saya lupa lagi kemarin. Oh ya, 1% itu maksimal ya, paling kental. Nanti coba dibuka di HP ya, di Handbook of Pharmaceutical Excipient untuk penggunaannya. Itu biasanya 0,5 paling kecil ya, paling besar itu kalau tidak salah 1 atau 2% ya. Nanti bisa dibaca di HP. Nah, kemudian dengan catatan itu dia bisa memberikan suatu kejernihan yang cukup ya, atau dia membentuk suatu gel yang jernih ya itu. Nah, kemudian untuk karbomer ini sendiri ya, jadi dia memiliki stabilitas pH itu pada rentang pH ini. Karbomer 940 itu pada pH 6 sampai dengan 10 sebetulnya ya. Namun biasanya pada pH ideal itu adalah pada pH netral itu pada pH 7. Nah, ini adalah pengaruh konsentrasi ya karbopol eh apa konsentrasinya terhadap kekentalan ya. Ini untuk karbopol 940 dia akan meningkat tapi pada konsentrasi tertentu ya. Ini pada konsentrasi berapa ini? Pada konsentrasi 2% sampai dengan 5% dia cenderung melandai, artinya peningkatan viskositasnya akan sedikit ya, tidak seperti pada penggunaan misalkan 0,5 sampai pada 2% ya, seperti itu. Makanya biasanya digunakan itu adalah 0,5 sampai 2% ya untuk penggunaan karbopol. Nah, ini efek dari pH tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk karbomer 940 dia akan mencair pada pH di bawah 4 ya. Kemudian dia juga akan mencair ini pH kentalnya itu pada pH 4 sampai dengan 10. Tapi di atas itu dia akan terjadi penurunan viskositas. Artinya dia akan kembali menjadi cair atau pecah itunya ya gelnya. Jadi tidak itu. Oh, ini beberapa contoh saya. Nah, ini karbomer. Nah, ini karbomer itu penggunaannya adalah 0,5 sampai dengan 2% ya. Dengan perbandingan dengan T itu adalah 1 banding 1. Namun ya untuk TA ini dengan karbomer kita perhitungkan ketidakmurnian ya. Makanya kita kemarin menggunakan 1 banding 1,7 ya, seperti itu untuk mengcover pH yang apa namanya? pH yang tinggi yang rendah ya dari supaya dia bisa diperoleh pH-nya itu pada pH 7 ya. Nah, ini ada polietilen ya. Nanti bisa dibaca ya satu-satu di sini. Ada gelan lain ya atau gelling agent lain. Contohnya dari Beeswax ya, ini untuk sediaan pomade ya. Biasanya kita gunakan polyethylene glycol Beeswax yaitu juga dia membentuk suatu gel yang tidak larut air atau biasanya yang organogel ya, dia yang larut di dalam minyak seperti itu. Kemudian ada polyvinyl alkohol PPA ya, itu juga bisa digunakan. Clay ini contohnya tadi ya yang biasanya ini digunakan sebagai topikal, tapi kalau ini dia bisa mengembang dan membentuk suatu sediaan setengah padat juga sama ya. Ini bahan tambahan lain ada pengawet, kemudian banyak ya ini teragakan itu misalkan bisa digunakan metil hidroksibenzoat ya. Kemudian natrium alginat ya. Sama ini juga digunakan turunan benzoat, pektin, asam benzoat ya. Tapi untuk asam benzoat itu dia kurang larut di dalam air ya, makanya harus biasanya digunakan dalam bentuk garamnya yaitu natrium. Kemudian metil selulosa ini biasanya digunakan vanil merkuri nitrat, tapi sekarang sudah tidak ya. Kalau vanil merkuri nitrat golongan merkuri itu sudah tidak dipakai dalam sediaan obat ataupun kosmetik. Nah, kemudian ada penambahan bahan higroskopis. Ini bertujuan untuk mencegah kehilangan air ya. Misalkan kita tambahkan gliserol ya.
Nah, gliserol atau gliserin pada sediaan itu tujuannya adalah supaya mencegah tadi ya kehilangan air. Contohnya tadi penguapan ya. Kita tambahkan gliserin atau gliserol, propilen glikol ataupun sorbitol dengan konsentrasi 10 sampai 12%. Nah, kemudian chelating agent ini bisa ditambahkan juga EDTA contohnya ya untuk mengikat ion logam ya, logam berat. Surfak eh, ini gel yang jernih ini dapat dihasilkan kombinasi antara minyak lemak, tapi misal pada obat-obat yang sukar larut ya di dalam air, itu kita bisa tingkatkan kelarutannya menggunakan surfaktan supaya nanti mudah didispersikan dan tetap membentuk suatu sediaan yang jernih. Nah, surfaktan ini juga biasanya kita gunakan untuk meningkatkan kelarutan, bukan untuk mengemulsikan. Makanya digunakannya agak berlebih ya pada sediaan gel. Kecuali nanti gel yang akan dibuat adalah emulgel, nah itu eh, tidak harus sampai larut ya si sediaannya. Jadi sampai dengan terdispersi itu sudah cukup. Nah, oke. Mungkin itu saja ya dari saya untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk materi-materi akan saya sampaikan eh, soft filenya ya melalui Sipen ya. Kalau yang krim belum juga ya, belum saya kirim ya. Belum, Bapak. Nah, oke, nanti sekalian aja ya. Kalau minggu depan giliran siapa? Ibu Sandra. Oh, Ibu Sandra. Oke. Eh, Berarti minggu depan ya saya kasihin langsung dua ya untuk materinya ke Sipen. Baik, mungkin itu saja ya pertemuan hari ini ya. Ada yang mau bertanya dulu tidak? Saya lupa. Bapak Silakan mohon barangkali maaf ada yang terkait bertanya. penugasannya kayak gimana? Penugasan. Nah, penugasan itu kalian nanti buat suatu literatur review sediaan-sediaan gel yang sering digunakan untuk kegawat daruratan, ya. Seperti apa sih namanya teh? Tapi nanti coba aja ada tidak ininya. Kalian tapi sudah dapat ya literatur review. Ini literatur reviewnya itu bukan sistematik ya, tapi hanya konvensional literatur review. Jadi Anda hanya membuat seperti paper dengan template-nya itu manuskrip aja ya. Eh, Template manuskrip. Nanti deh saya kirimin ya template manuskripnya ke ini ke si pen ya. Nanti saya coba pakai yang punya Poltek aja manuskripnya. Atau langsung aja lah di ini ditulis sama si pen. Bisa nggak? Dimulai dari ini yang pertama adalah judul ya. Oh, bisa nggak di sini? Mana ya? Eh, nah ini. Ini masih bisa dilihat kan ya? Berarti ini template manuskrip. Yang pertama itu adalah judul, kemudian penulis, instansi, email ketua, kemudian abstrak, pendahuluan, latar belakang, nah, kemudian langsung ke definisi, kemudian nah selanjutnya teori-teori, teori ya, kemudian kesimpulan, kemudian terakhir daftar pustaka. Bukan daftar pustaka, pustaka aja. Nah, gini aja sih. Nah, bentuknya manuskrip ya, jadi nanti eh, dibuat
eh, seperti jurnal ya mungkin kan harus sistematik literatur review. Jadi hanya literatur review saja. Berarti ini hanya mencantumkan teori-teorinya saja ya. Seperti itu ya. Nah, untuk temanya itu tentang sediaan gel, penggunaan sediaan gel gawat darurat ya. Nah, seperti ini ya. Sok screenshot dulu, bisa lupa. Ini dikumpulkan minggu depan ya. Untuk bentuknya soft file atau hard file, Pak? Software aja lah. Nanti per kelas dibuatkan Google Drive-nya, kemudian Google Drive-nya dikirimkan linknya ke saya. Gitu ya. Hmm. Untuk tugasnya itu per orang atau per kelompok, Pak? Sebentar. Coba lihat di itu Zahra di RPS itu saya juga belum lihat. Kalau di Ini RPS ya. itu per kelompok, Bapak? Kelompok. Tuh udah dijawab per kelompok. Ya, berarti pakai kelompok yang teknik ya. Hmm. Oke, ada lagi? Sudah ya. Kalau tidak ada ya, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.